Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perjanjian tahun 1743, 1746, 1749 antara VOC dan Kerajaan Mataram. Bukti tunduknya Kerajaan Mataram kepada VOC. Pada video sejarah perjanjian Giyanti, pecahnya Kerajaan Mataram Islam. Di video tersebut telah kami ceritakan tentang sejarah perjanjian Giyanti dan isi dari perjanjian Giyanti. Link videonya kami taruh di deskripsi. Silahkan klik untuk menontonnya. Dalam pasal 9 perjanjian Giyanti ditegaskan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono I akan mentaati perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat oleh Raja-Raja Mataram dengan kompeni. Teristimewa perjanjian-perjanjian dari tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Mengingat hal itu, maka untuk dapat memahami perjanjian Giyanti dengan lebih mendalam, kita harus mengetahui juga isi dari perjanjian antara Raja-Raja Mataram dengan kompeni yang terdahulu. Dalam hubungannya dengan ini, paling sedikit kita harus mengungkapkan isi 3 perjanjian yang terakhir, yang dibuat tidak lama sebelum perjanjian Giyanti. Tegasnya, paling tidak kita harus mengetahui isi perjanjian dari tahun 1743, tahun 1746, dan tahun 1749. Artinya, kita harus mengetahui isi perjanjian yang dibuat oleh Raja-Raja Mataram dan kompeni dalam waktu 15 tahun terakhir, sebelum perjanjian Giyanti ditandatangani. Sebab Sri Sultan Hamengkubuwono I berjanji akan mentaati perjanjian-perjanjian itu. Sekalipun perjanjian-perjanjian tersebut dibuat pada waktu Kerajaan Mataram belum pecah menjadi 2, ialah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. A. Perjanjian tahun 1743. Pada tanggal 30 Juni 1742 terjadi geger pacinan di ibu kota Kerajaan Mataram yang menyebabkan tembok keraton Kartasura berhasil dijebol oleh pemberontak. Pakubuwono II bersama pengikutnya melarikan diri ke daerah Magetan dan kemudian pindah ke Ponorogo. Agar tak tertangkap musuh, dia melarikan diri lewat lubang kecil di belakang istana sembari dikawal tentara VOC. Di tempat pengungsiannya, dia menyusun kekuatannya kembali. Sementara itu, di Kartasura, Raden Mas Garendri dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Sunan Amangkurat V. Selain itu, dia juga mendapat julukan Sunan Kuning. Namun, dengan keberhasilan pasukan Tionghoa Jawa menduduki Kartasura, perang ternyata belum berhenti. Di saat bersamaan, Pakubuwono II, VOC, dan pasukan Madura yang dipimpin Cakraningrat sedang menyusun kekuatan. Setelah kekuatan gabungan terbentuk, pasukan gabungan Pakubuwono II, VOC, dan Madura menyerang Kartasura dari 3 penjuru. Cakraningrat menyerang dari arah Bengawan Solo, Pakubuwono II dari Ngawi, dan pasukan VOC dari Ungaran dan Salatiga. Karena serangan bertubi-tubi itu, Sunan Kuning dan pasukannya yang tersisa mengungsi ke arah selatan.
Setelah itu, Keraton Kartasura berhasil direbut oleh pasukan Cakraningrat. Setelah berdebat dengan VOC, Cakraningrat akhirnya mau menyerahkan kembali Keraton Kartasura ke tangan Pakubuwono II. Karena harus berutang budi, kedudukan Pakubuwono II jadi lemah di mata VOC. Setelah pemberontakan Geger Pacinan dapat dipadamkan, Pakubuwono II dan VOC membuat perjanjian pada tahun 1743. Isi perjanjian Mataram VOC sama dengan perjanjian Mataram VOC tahun 1705 dengan satu tambahan pasal dan tambahan permintaan di beberapa pasal tertentu. Adapun isi pasal-pasalnya yaitu tambahan permintaan pada perjanjian tahun 1743 dari pasal-pasal perjanjian tahun 1705. Pasal 3 yang berkaitan dengan wilayah yang telah diduduki VOC dengan ketentuan sebagai berikut. Ayat 1. Wilayah Jawa Timur di sebelah timur sampai wilayah Pasuruan menjadi milik VOC. Demikian pula wilayah di sebelah barat Sungai Losari atau Cirebon. Ayat 2. Tanah berjarak 600 ruden, ukuran mil Belanda, satu ruden sekitar kurang lebih 2 km. Ditarik dari sepanjang garis pantai utara Jawa, tepi-tepi sungai, dan muara-muara di dekat laut di pantai tersebut menjadi milik VOC. Ayat 3. Wilayah Kabupaten Surabaya, Jepara, dan Rembang, dan hutan-hutan kayunya harus diserahkan kepada VOC. Ayat 4. Wilayah Kabupaten Semarang, Ambarawa, dan sekitarnya diserahkan kepada VOC. Pada pasal 4 ditegaskan bahwa untuk mengangkat pepatih dalem atau Rijksbestuurder, Sri Sunan harus mendapat persetujuan lebih dulu dari company. Pada pasal 6 dinyatakan bahwa Sunan akan menyerahkan sisa bagian Madura kepada VOC dan berjanji bahwa anak keturunannya tidak akan menuntut haknya. Pasal 7 dinyatakan bahwa atas permintaan VOC demi rasa hormatnya kepada keluarga Cakraningrat keempat dari Madura, Sunan akan menyerahkan Kabupaten Sedayu kepada putra tertua penguasa Madura itu, dengan syarat dalam waktu yang sama dia tidak boleh menjabat sebagai bupati di Madura. Sri Sunan harus menjual bahan-bahan tertentu yang diperlukan oleh company. Tambahan pasal dalam perjanjian tahun 1743 yaitu tambahan pasal 10. Maka Sunan Mataram akan menempatkan VOC sebagai penguasa tertinggi. Pada pasal 10 telah dinyatakan dengan jelas, maka untuk waktu-waktu selanjutnya VOC telah berkedudukan lebih tinggi daripada Sunan, baik di Kartasura maupun di Semarang. Raja berjanji membayar 10.000 real setiap tahun selama 22 tahun untuk menutup tunggakan dan bunganya. Raja membayar 15.600 real setiap tahun untuk membiayai garnisun VOC di Kartasura. Raja membayar 1.000 koyan atau kurang lebih 1.700 metrik ton beras setiap tahun selama 50 tahun.
Karena kota Kartasura sebagai ibu kota kerajaan Mataram telah hancur akibat dari geger Pancinan, Sri Sunan diizinkan untuk memindahkan ibu kota kerajaan Mataram ke kota Surakarta atau Solo di pinggir Bengawan Solo. B. Perjanjian tahun 1746. Pada waktu Gubernur Jenderal Van Inhofe mengunjungi ibu kota kerajaan Mataram, Surakarta dalam tahun 1746, maka di samping memperkuat pelaksanaan perjanjian tahun 1743 yang lebih menguntungkan bagi company, Gubernur Jenderal Van Inhofe juga berhasil mendapatkan tambahan dari Sri Sunan Pakubuwono II untuk kepentingan company kurang lebih sebagai berikut. 1. Semua sah bandar di kota-kota pesisiran harus dipergunakan untuk kepentingan company, dan untuk itu Sri Sunan akan mendapat ganti rugi dalam bentuk mata uang. 2. Daerah-daerah pesisiran lainnya yang belum diserahkan kepada company diserahkan sepenuhnya oleh Sri Sunan Pakubuwono II. Penyerahan daerah pesisiran ini juga akan diberi ganti rugi dengan uang. 3. Segala macam bea dan pungutan di jalan-jalan dan sungai-sungai, juga borongan tempat-tempat sarang burung diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada company dengan mendapatkan ganti rugi dalam bentuk uang. Pangeran Mangkubumi yang seharusnya mendapatkan hadiah 3.000 cacah tanah Sukowati karena berhasil mengusir Raden Mas Said dari daerah Sukowati, kecewa karena tidak diberikan hadiahnya. Baron Van Inhofe dan Patih Pringgoloyo membujuk Pakubuwono II agar tidak menyerahkan hadiah tanahnya, karena hal ini akan memberi kekuasaan yang terlalu besar pada Pangeran Mangkubumi. Baron Van Inhofe mengeluarkan kata-kata yang menghina Pangeran Mangkubumi, yang membuat Pangeran Mangkubumi sakit hati. Pangeran Mangkubumi juga tidak setuju dengan isi perjanjian Mataram POC tahun 1743 dan 1746. Karena ketiga hal tersebut yang membuat Pangeran Mangkubumi akhirnya keluar dari keraton Surakarta dan memberontak terhadap Pakubuwono II dan POC, yang kemudian bergabung dengan Raden Mas Said. C. Perjanjian tahun 1749. Perjanjian tentang penyerahan Kerajaan Mataram. Beberapa hari sebelum Sri Sunan Pakubuwono II mangkat, dalam keadaan yang kering, yang sangat kritis, maka Baron Van Hohendok, Gubernur dan Direktur Jawa bagian utara, berhasil membujuk Sri Sunan Pakubuwono II untuk menandatangani sebuah perjanjian tentang penyerahan Kerajaan Mataram kepada company. Bunyi perjanjian tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut. Kami, Sunan Pakubuwono, Senopati ing Alogo, Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo, mengakui dan menyatakan dengan ini secara terbuka bahwa karena kami menderita sakit keras, maka kami tidak mungkin memerintah Kerajaan Mataram. Mengingat hal itu, maka kami menyerahkan segala kewibawaan, kekuasaan, dan kedaulatan yang kami miliki hingga saat ini kepada company, yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur dan Direktur Jawa bagian utara. Kami melakukan penyerahan ini atas kehendak kami sendiri dengan maksud agar company dapat menyelenggarakan pemerintahan
dalam kerajaan Mataram untuk kepentingan kerajaan Mataram dan rakyatnya. Sekalipun Tuhan Yang Maha Esa akan menyembuhkan penyakit kami dan kami akan diberi karunia untuk dapat hidup beberapa tahun lagi, kami sudah tidak turut campur lagi dalam pemerintahan kerajaan, melainkan kami akan berkehendak untuk dapat hidup dengan tenang dan tentram. Kami mengharapkan dari company untuk memberi perlindungan terhadap anak-anak kami, terutama terhadap Pangeran Adipati Anom. Perjanjian ini dibikin rangkap 3, ditandatangani oleh Sri Sunan Pakubuwono II dan dibubui dengan cap kerajaan pada tanggal 11 Desember 1749. Dengan perjanjian tahun 1749 ini, maka berakhirlah kekuasaan mutlak raja-raja Jawa di tanah Jawa, dan Jawa dikuasai VOC dengan Raja Pakubuwono II dan penerusnya sebagai peminjam kekuasaan dan tanah dari VOC. Demikian video tentang perjanjian tahun 1743, 1746, 1749 antara VOC dan Kerajaan Mataram. Bukti tunduknya Kerajaan Mataram kepada VOC. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.